Menjadi pribadi yang menarik bukan soal seberapa keras kita mencoba membuat orang lain terkesan. Bukan soal berpura-pura percaya diri. Bukan pula tentang berbicara paling banyak dalam ruangan. Justru sebaliknya, orang yang benar-benar menarik ialah mereka yang tidak sedang sibuk menjadi seseorang. Mereka hadir sebagaimana adanya, tapi kehadirannya membuat orang lain merasa lebih utuh, lebih tenang, dan lebih dihargai. Dalam dunia yang semakin penuh kebisingan, kebiasaan sederhana seperti mendengarkan dengan sungguh-sungguh bisa menjadi kemewahan yang langka. Dalam dunia yang dibanjiri pencitraan, kejujuran yang tenang adalah pesona yang paling mencolok. Filsuf Stoik Marcus Aurelius pernah menulis, "Orang yang paling kuat adalah mereka yang tidak butuh pengakuan untuk merasa cukup." Dan disitulah kuncinya. Daya tarik sosial sejati tidak lahir dari pencarian konstan akan validasi, tapi dari kematangan batin. Dari sikap sabar saat disalahpahami. Dari senyum yang tulus bukan sebagai strategi, tapi sebagai cerminan jiwa yang damai. Hari ini, kita akan membahas 10 kebiasaan kecil yang bisa membuat Anda lebih menarik di mata orang lain tanpa harus menjadi orang lain. Karena di era baru kami percaya, perubahan terbaik bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling dalam akarnya. Mari mulai perjalanan ini. Dengan tenang, dengan sadar, dan dengan komitmen untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Bukan demi dinilai, tapi demi menjadi berarti. Di dunia yang semakin riuh oleh suara, semua orang ingin didengar, tetapi sangat sedikit yang benar-benar mendengarkan. Kita hidup dalam zaman di mana kemampuan berbicara sering dianggap sebagai lambang kecerdasan dan kekuatan sosial. Orang yang cepat berbicara, yang mampu mendominasi percakapan, yang selalu punya jawaban atas segala hal, mereka sering disebut menarik. Tapi menarik secara superficial, bukan secara mendalam. Orang yang benar-benar menarik bukanlah mereka yang selalu punya hal untuk dikatakan. Tapi mereka yang ketika hadir, orang lain merasa dihargai karena mereka didengar. Filsuf Stoik, Zeno dari Citium, pernah mengatakan bahwa kita diberikan 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dan itu bukan sekadar metafora biologis. Itu adalah petunjuk hidup yang sangat mendalam. Mendengarkan bukan hanya soal diam saat orang lain berbicara. Mendengarkan adalah latihan batin. Latihan untuk menahan ego kita sendiri. Latihan untuk tidak memaksakan opini. Dan latihan untuk menempatkan orang lain di atas kebutuhan kita untuk didengar. Di dalam mendengarkan, ada kesabaran, ada ketulusan, dan ada kekuatan. Karena orang yang mampu menahan dirinya untuk tidak segera menyela, tidak buru-buru memberi saran, tidak langsung menilai, adalah orang yang memiliki kedewasaan emosional. Dan kedewasaan seperti inilah yang memikat secara alami. Kita tertarik pada orang yang membuat kita merasa diterima. Bukan karena mereka pandai berbicara, tapi karena mereka hadir sepenuhnya dalam mendengar. Mereka tidak sibuk memikirkan balasan saat kita bicara. Mereka tidak terburu-buru memberi solusi. Mereka hadir, dan itu cukup. Ada satu hal yang menarik. Dalam banyak relasi sosial yang rusak, baik itu dalam pertemanan, keluarga, atau bahkan hubungan profesional, penyebab utamanya bukan karena kekurangan kata-kata, tapi karena minimnya pendengaran yang tulus. Kita terlalu cepat menuduh, terlalu tergesa menanggapi, terlalu ingin menunjukkan bahwa kita lebih tahu. Padahal yang sering dibutuhkan oleh seseorang bukanlah nasihat, melainkan didengar tanpa dihakimi. Dalam dunia Stoik, ini disebut pengendalian diri, temperantia, kemampuan untuk tidak larut dalam dorongan emosi sesaat. Dan mendengarkan adalah bentuk paling nyata dari temperantia dalam interaksi sosial. Orang yang mampu mendengar tanpa menghakimi, tanpa menginterupsi, tanpa mencoba merendahkan, adalah pribadi yang jarang, tapi sangat dirindukan. Dan satu hal yang perlu kita ingat, kita tak akan pernah bisa belajar dari orang lain jika kita terus berbicara. Kita hanya belajar saat kita diam, saat kita membiarkan realitas orang lain memasuki ruang kesadaran kita, tanpa perlu dibantah atau diganggu dengan opini kita sendiri. Jadi kalau hari ini Anda ingin menjadi pribadi yang lebih menarik, bukan karena penampilan, bukan karena kecerdasan retorika, tapi karena jiwa yang matang, maka latihlah diri untuk mendengar. Biarkan orang lain menyelesaikan kalimatnya. Tahan keinginan untuk memberi tanggapan cepat.
dan lihat bagaimana kehadiran Anda perlahan-lahan berubah dari sekadar ada menjadi berarti. Karena di arah baru, kami percaya, menjadi menarik secara sosial bukanlah hasil dari banyak berbicara, tapi dari kualitas diam yang memuliakan. Dalam interaksi sosial, bukan kecerdasan yang pertama kali diuji, melainkan emosi. Berapa kali dalam hidup ini kita merusak hubungan, menyesali ucapan, atau kehilangan kesempatan hanya karena terlalu cepat bereaksi? Kita bicara sebelum berpikir. Kita membalas sebelum mengerti. Kita tersinggung sebelum menyimak maksud sebenarnya. Padahal ada perbedaan besar antara merespons dengan sadar dan bereaksi karena emosi. Stoikisme mengajarkan bahwa antara stimulus dan respons selalu ada ruang. Ruang itulah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Ruang yang memberi kita kebebasan untuk memilih apakah kita ingin menjadi budak dari emosi sesaat atau menjadi tuan atas reaksi kita sendiri. Epictetus pernah berkata, jika seseorang memancingmu untuk marah, sadarilah bahwa yang sebenarnya diuji bukan orang itu, melainkan dirimu. Dan dalam dunia sosial, orang yang menarik bukanlah mereka yang selalu benar atau selalu menang argumen, tapi mereka yang tetap tenang saat dipancing, tetap kalem saat disalahpahami, tetap mampu membalas dengan kepala dingin saat situasi memanas. Ketika kita memilih untuk tidak langsung bereaksi, kita memberi ruang bagi logika untuk ikut berbicara. Kita memberi waktu bagi kepekaan untuk bekerja. Dan lebih dari itu, kita menjaga martabat kita. Karena reaksi yang terburu-buru seringkali muncul dari luka batin, dari ego yang belum selesai, dari rasa ingin membuktikan sesuatu atau ingin mengendalikan persepsi orang lain tentang diri kita. Seseorang berkata kasar pada Anda langsung ingin membalas dengan kata yang lebih tajam, tapi di saat itulah ada dua jalan, jalan reaktif atau jalan tenang. Dan jalan tenang bukan berarti Anda lemah. Justru, itu tanda kekuatan batin yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Bayangkan seorang yang duduk diam, mendengarkan dengan tenang walau diserang. Dia tidak melarikan diri, dia tidak membalas secara impulsif. Tapi ia memproses, ia memilih untuk menyaring, bukan menyembur. Itulah orang yang memiliki ketenangan yang menggentarkan. Dan orang semacam ini, meskipun tidak bicara banyak, kehadirannya membawa wibawa. Di sisi lain, orang yang mudah terpancing, mudah ditebak. Mereka seperti daun kering yang diterbangkan angin. Sedangkan orang yang mampu membalas dengan tenang, ibarat batu besar di tengah sungai. Air boleh deras, tapi batu tetap di tempatnya. Dalam dunia yang makin cepat, makin gaduh, dan makin penuh tekanan sosial, kebiasaan untuk tidak bereaksi secara otomatis adalah kemewahan. Itu adalah bentuk kecerdasan emosional tingkat tinggi. Dan kabar baiknya, ini bisa dilatih. Mulailah dengan jeda. Saat emosi naik, tarik napas, tahan lidah Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan penting 5 tahun ke depan? Kalau jawabannya tidak, maka mungkin Anda tak perlu memberi reaksi sekarang juga. Membalas dengan tenang bukan berarti Anda pasif, tapi itu berarti Anda aktif memilih kualitas dalam setiap ucapan. Anda tahu bahwa satu kata yang diucapkan dengan sadar lebih kuat dari 1000 yang dikatakan dengan kemarahan. Dan menariknya, orang akan lebih menghargai Anda. Mereka mungkin tidak mengatakannya langsung, tapi dalam hati mereka akan tahu, Anda bukan orang biasa. Anda bukan reaktif. Anda hadir dengan kesadaran. Disinilah nilai sosial Anda tumbuh. Bukan karena Anda dominan, tapi karena Anda berdaulat atas diri sendiri. Jadi jika hari ini Anda ingin menjadi pribadi yang benar-benar kuat dan menarik secara sosial, latihlah kesadaran Anda dalam jeda, latih keheningan dalam gejolak, latih kekuatan untuk tidak tergesa, dan ketegasan yang tidak berteriak. Karena di arah baru, kami percaya, membalas dengan tenang bukan sekadar kebiasaan sosial, itu adalah bentuk kebijaksanaan hidup. Di tengah budaya yang semakin mengagungkan penampilan luar, merawat diri seringkali dipersepsikan sebagai ajang pamer. Padahal, merawat diri yang sejati justru lahir dari penghargaan terhadap batin, bukan dari haus validasi. Orang yang menarik secara sosial bukanlah mereka yang selalu menjadi pusat sorotan.
Tapi justru mereka yang hadir dengan keseimbangan antara penampilan yang rapi dan sikap yang tidak mengemis pengakuan. Merawat diri bukan hanya tentang baju yang bagus atau gaya rambut yang modis, tapi tentang kehormatan terhadap tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan. Cara kita merawat tubuh kita seringkali mencerminkan cara kita memperlakukan diri sendiri secara batin. Orang yang menjaga kebersihan, memilih makanan dengan sadar, berpakaian dengan layak, dan menjaga postur tubuh tanpa berlebihan adalah orang yang diam-diam mengirimkan pesan. Aku menghargai diriku bukan karena ingin dipuji, tapi karena aku layak untuk dirawat. Namun di zaman media sosial, batas antara merawat diri dan memamerkan diri menjadi kabur. Kita mudah terjebak dalam kebiasaan merawat diri hanya agar terlihat menarik, bukan agar kita merasa lebih sehat, lebih damai, atau lebih utuh. Stoikisme mengingatkan kita tentang nilai kesederhanaan dalam penampilan, tetapi juga menekankan pentingnya ketertiban. Seneca pernah menulis, bukan berarti kita harus mengabaikan penampilan kita, tapi kita juga tak boleh menjadi budak dari tampilan luar. Artinya orang bijak tidak berpenampilan sembarangan, tapi dia juga tidak berpakaian untuk menarik perhatian. Ia berpakaian untuk menghormati dirinya sendiri dan untuk menghormati orang yang ia temui. Itulah yang membuat seseorang tampil menarik tanpa berusaha keras untuk terlihat menarik. Karena ketika Anda nyaman dengan diri Anda sendiri, kenyamanan itu terasa. Ia mengalir lewat gerak tubuh yang rileks, lewat cara bicara yang jujur, lewat senyum yang tidak dibuat-buat, dan lewat energi yang tidak terasa agresif, namun tetap karismatik. Anda tidak perlu berdiri di tengah keramaian agar dilihat, karena bahkan dalam keheningan, aura Anda tetap terasa. Dan itu semua berawal dari sikap diam-diam Anda terhadap diri sendiri. Apakah Anda cukup peduli? Banyak orang mencari daya tarik dari luar, beli parfum mahal, pakai baju bermerek, pamer di media sosial. Tapi semua itu akan terasa hampa jika tidak disertai kepercayaan diri yang lahir dari kedisiplinan merawat diri yang konsisten dan pribadi yang utuh. Orang yang punya rutinitas harian merawat tubuh, menjaga kesehatan mental, tidur cukup, makan dengan teratur, dan tetap punya waktu untuk hening, adalah orang yang sedang menyiapkan kehadiran sosial yang tenang, tapi kuat. Karena mereka tidak membutuhkan pujian untuk merasa cukup. Mereka tidak menunggu sorotan untuk merasa bernilai, dan disitulah pesonanya. Mereka memikat, justru karena mereka tidak memaksa. Jadi kalau hari ini Anda ingin menjadi pribadi yang lebih menarik di mata orang lain, mulailah dengan merawat diri. Tapi bukan untuk pamer, bukan untuk mendapat likes atau tatapan. Rawat diri karena Anda layak, karena tubuh ini adalah satu-satunya rumah yang Anda miliki sepanjang hidup. Dan karena jiwa yang sehat hanya bisa tumbuh dalam wadah yang dihormati. Ingatlah bahwa dalam setiap interaksi sosial, Anda membawa energi. Dan energi itu bisa terasa bahkan sebelum Anda bicara. Jika Anda merawat diri dari tempat yang tulus dan tenang, maka tanpa Anda sadari, orang lain pun akan merasa tenang di dekat Anda. Dan itulah daya tarik sosial yang tidak bisa dibeli, tidak bisa direkayasa, dan tidak bisa ditiru. Di arah baru kami percaya, menarik secara sosial bukanlah tentang terlihat lebih dari orang lain, tapi tentang menjadi versi yang paling jujur dari diri sendiri, dengan perawatan, tapi tanpa pencitraan. Di dunia yang serba transaksional, kebaikan sering berubah menjadi alat tukar. Kita memberi, tapi dalam diam kita berharap. Kita membantu, tapi di baliknya ada perhitungan. Kita menghargai, tapi hati kecil menunggu timbal balik. Dan saat balasan itu tidak datang, kita merasa kecewa, merasa tak dianggap, bahkan merasa seolah kebaikan kita sia-sia. Tapi mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah nilai dari menghargai orang lain bergantung pada balasan yang kita terima? Ataukah nilai itu justru lahir dari ketulusan, dari keikhlasan yang tidak memaksa imbalan? Menghargai orang lain adalah salah satu kebiasaan sosial yang paling mendasar, namun paling sering dipersulit oleh harapan tersembunyi. Kita memuji, berharap dipuji balik. Kita memperhatikan, berharap diperhatikan juga. Namun sesungguhnya, penghargaan yang paling dalam adalah yang diberikan tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa kontrak tak tertulis.
Filsuf Stoik, Marcus Aurelius, menulis dalam Meditations, "Saat kamu melakukan kebaikan dan berharap sesuatu darinya, itu bukan lagi kebaikan, melainkan investasi ego. Dan itulah yang membedakan pribadi biasa dengan pribadi yang matang secara sosial. Pribadi yang matang tidak memerlukan balasan untuk terus berlaku baik. Ia tahu bahwa setiap penghargaan yang ia berikan adalah cerminan dari siapa dirinya, bukan cerminan dari siapa yang ia hadapi. Orang yang menarik secara sosial tidak hanya tampak dari cara berbicara atau penampilannya, tapi dari bagaimana mereka membuat orang lain merasa cukup tanpa harus mengubah dirinya. Mereka tidak hanya berbicara sopan saat dibutuhkan, tapi juga menghargai pelayan yang membawa makanan, menyapa satpam yang membuka pintu, mengucapkan terima kasih bahkan untuk hal kecil yang sering diabaikan. Mereka memahami satu hal penting, bahwa manusia siapapun dia punya harga diri yang ingin dijaga. Dan dengan penghargaan yang tulus tanpa embel-embel pengakuan, mereka menyalakan kembali harga diri itu. Kita semua pernah merasakan bagaimana rasanya dihargai secara tulus. Dan kita tahu betapa dalamnya kesan yang ditinggalkan oleh orang yang memperlakukan kita dengan penuh hormat, walaupun mereka tak punya kepentingan apa-apa. Inilah kekuatan sosial yang sesungguhnya. Kekuatan yang tidak bisa dibeli, tapi bisa dilatih. Mulailah dengan membiasakan menghargai tanpa suara batin yang bertanya, "Lalu aku dapat apa?" Ubah cara pikir dari apa yang aku dapatkan menjadi apa yang bisa aku tanamkan. Karena setiap kali Anda menghargai seseorang, Anda sedang menanamkan kebaikan, baik pada mereka maupun pada diri Anda sendiri. Dan uniknya, orang-orang akan merasakan itu. Mereka mungkin tidak menyadari secara sadar, tapi tubuh dan hati mereka akan menangkap energi Anda. Mereka tahu Anda tidak sedang memanipulasi, tidak sedang mengambil, tapi sedang memberi. Dan justru karena tidak mengharapkan apa-apa, Anda menjadi pribadi yang terasa ringan, menyenangkan, dan memikat. Sementara mereka yang setiap tindakan baiknya disertai tuntutan tersembunyi, akan selalu menimbulkan rasa tertekan di sekitarnya. Ada ketegangan dalam sikapnya, ada kekecewaan yang mudah muncul saat tidak dihargai balik. Dan pada akhirnya, hubungan yang dibangun jadi rapuh. Di arah baru, kami percaya bahwa menghargai orang lain adalah seni. Bukan seni untuk terlihat baik, tapi seni untuk menjadi manusia seutuhnya, yang tahu bahwa nilai diri tidak turun meski tidak dibalas. Dan harga diri tidak tergantung pada pengakuan luar. Karena yang kita tanam dengan keikhlasan akan kembali pada waktunya, dalam bentuk yang jauh lebih dalam, ketenangan batin. Di tengah dunia yang berubah cepat, yang kata-katanya mudah diucapkan, namun sering tak dipertanggungjawabkan, menepati janji, sekecil apapun, telah menjadi kebajikan yang langka, namun sangat berharga. Janji bukan hanya soal ucapan, ia adalah cermin dari nilai yang kita pegang. Saat seseorang mengucapkan, "Aku akan melakukannya," maka kalimat itu bukan sekadar rangkaian kata, tapi komitmen yang menciptakan ekspektasi di hati orang lain. Sayangnya, dalam interaksi sosial modern, janji sering dianggap enteng. Kita mengiyakan dengan mudah, lalu mengabaikannya dengan alasan yang terdengar logis. Kita berjanji untuk datang, lalu membatalkan karena mood berubah. Kita bilang, "Nanti aku kabari ya," padahal tak pernah berniat melakukannya. Dan semua itu terasa sepele, sampai Anda berada di posisi yang menunggu. Menunggu seseorang menepati janji kecil, sebuah kabar, sebuah kehadiran, atau bahkan hanya kejujuran atas sesuatu yang sederhana. Di sanalah kita sadar, janji kecil punya dampak besar. Stoikisme mengajarkan bahwa integritas bukanlah sesuatu yang besar dan megah, tapi dibangun dari hal kecil yang terus-menerus ditepati. Epictetus mengatakan, "Jangan menjanjikan apapun yang tidak bisa kamu tepati. Dan jika kamu sudah berjanji, maka tepati, karena kehormatanmu tinggal di sana." Menepati janji bukan hanya bentuk penghargaan terhadap orang lain, tapi juga terhadap diri sendiri. Karena setiap kali kita menepati satu janji kecil, kita sedang memperkuat identitas kita sebagai pribadi yang bisa dipercaya. Sebaliknya, setiap kali kita mengingkari, walau tanpa niat jahat, kita sedang melemahkan kredibilitas kita di mata orang lain. Dan juga diam-diam di mata diri sendiri. Orang yang menarik secara sosial bukanlah mereka yang hanya berkata manis di depan,
tapi mereka yang ucapannya bisa diandalkan. Yang jika mereka bilang akan datang jam 7, maka mereka tiba sebelum jarum jam menunjuk ke angka itu. Yang jika mereka bilang akan membantu, maka mereka hadir bahkan tanpa diingatkan. Kepercayaan sosial tidak dibangun dari kekuatan retorika. Ia dibangun dari konsistensi. Dan menariknya, semakin kecil janjinya, semakin diam efeknya, namun semakin kuat dampaknya. Janji untuk membalas pesan, janji untuk datang tepat waktu, janji untuk tidak membuka rahasia, janji untuk menjaga kata-kata. Janji-janji ini tak membutuhkan panggung besar, tapi ketika ditepati, mereka membentuk kehadiran Anda sebagai seseorang yang punya harga diri, bukan hanya citra. Tentu, kita semua manusia. Ada waktu di mana kita lupa, terganggu, atau gagal menepati janji. Tapi yang membedakan orang yang bertumbuh adalah kesadaran untuk bertanggung jawab. Untuk mengakui, bukan mengelak. Untuk meminta maaf, bukan menyalahkan keadaan. Menepati janji adalah kebiasaan sosial yang sederhana, tapi menjadi pondasi dari semua hubungan yang sehat, baik itu dalam pertemanan, cinta, keluarga, bahkan dunia kerja. Karena orang akan merasa aman dengan Anda. Mereka tahu, jika Anda sudah berkata ya, maka itu bukan janji kosong. Itu adalah jaminan integritas. Dan pada akhirnya itu yang membuat Anda menarik. Bukan karena Anda sempurna, tapi karena Anda konsisten. Bukan karena Anda selalu hebat, tapi karena Anda bisa diandalkan. Di arah baru, kami percaya, karakter yang kuat dibangun dari janji-janji kecil yang ditepati dengan penuh hormat. Karena pada akhirnya, kepercayaan bukanlah sesuatu yang diminta, tapi sesuatu yang dipantaskan. Ada satu kebiasaan halus yang sering tak kita sadari, tapi sangat memengaruhi bagaimana kita dipersepsikan secara sosial, yaitu kecenderungan untuk selalu mencari pengakuan, selalu ingin dibenarkan, dipuji, dan dianggap benar dalam setiap percakapan. Kita ingin cerita kita didengarkan, kita ingin pendapat kita dikagumi, kita ingin ide kita disetujui. Dan itu manusiawi. Namun ketika setiap percakapan menjadi ajang pembuktian diri, ketika setiap kalimat harus disusul dengan pembelaan, penguatan, atau pernyataan, aku juga penting, disitulah nilai sosial kita mulai terkikis, tanpa kita sadari. Seseorang yang menarik secara sosial tidak merasa perlu membuktikan bahwa dia pintar. Ia tidak merasa harus menunjukkan bahwa dia punya banyak pencapaian. Ia tidak memaksa orang lain untuk mengiyakan semua sudut pandangnya. Karena ia tahu, nilai dirinya tidak tergantung dari seberapa sering ia dibenarkan. Nilainya tidak bertambah saat orang memuji dan tidak berkurang saat orang diam. Filsuf Stoik Epictetus berkata, "Jika kamu tergantung pada pendapat orang lain untuk merasa bahagia, maka kamu telah memberikan kendali atas hidupmu kepada mereka." Dan itu benar adanya. Saat kita terlalu sering mengejar validasi, maka kita sedang menyerahkan pusat kendali hidup kepada dunia luar. Kita membiarkan suasana hati kita naik turun hanya karena orang lain tidak memberi respons yang kita harapkan. Padahal daya tarik sejati lahir dari ketenangan batin, dari kepercayaan bahwa aku tetap berharga, bahkan jika tidak ada satupun yang mengatakannya hari ini. Orang yang tidak sibuk mencari validasi terasa ringan. Percakapannya tidak tegang, keberadaannya tidak membebani. Mereka tidak berbicara untuk mencuri perhatian, tapi untuk berbagi. Mereka tidak menceritakan pencapaian untuk dikagumi, tapi hanya jika itu memang relevan. Dan justru karena tidak mencari perhatian, mereka malah mendapat perhatian. Justru karena tidak minta dihormati, mereka dihormati. Karena ketenangan mereka berbicara lebih lantang daripada kalimat yang keluar dari mulut. Ada perbedaan antara orang yang hadir untuk terhubung dan orang yang hadir untuk diakui. Yang pertama mendengarkan, yang kedua hanya menunggu giliran bicara. Yang pertama meninggalkan kesan, yang kedua meninggalkan kelelahan. Dalam interaksi sosial, energi itu terasa. Dan orang-orang akan jauh lebih menghargai Anda ketika mereka merasa Anda tidak sedang mencari sesuatu dari mereka, terutama bukan pengakuan. Itu membuat mereka merasa aman. Karena mereka tahu, Anda tidak akan tersinggung hanya karena perbedaan pendapat. Anda tidak akan marah hanya karena Anda tidak langsung dipuji. Dan Anda tidak akan berubah hanya karena Anda tidak diangkat tinggi. Orang semacam ini
memiliki apa yang disebut inner stability. Kestabilan batin yang tidak bergantung pada tepuk tangan, keteguhan yang tidak berubah meski diabaikan, dan menariknya, orang yang tidak bergantung pada validasi justru lebih mudah mendapatkan respect, karena mereka tidak datang untuk membebani, tapi untuk memberi ruang. Mereka tidak mendominasi, tapi justru membuat orang lain merasa diterima. Kebiasaan untuk tidak mengejar validasi ini bisa dilatih dengan menyadari saat-saat di mana kita ingin menambahkan kalimat hanya untuk dipuji, atau saat kita ingin membantah hanya untuk merasa lebih benar. Tahan sejenak. Diamlah dalam keyakinan bahwa nilai diri Anda tidak tergantung dari tanggapan luar. Karena di arah baru, kami percaya, Anda tidak harus bersinar terang agar orang lain melihat. Cukup hadir dengan tenang dan biarkan karakter Anda yang berbicara. Senyum adalah bahasa tubuh yang paling sederhana, tapi juga yang paling jujur. Kita bisa berlatih berbicara, menyusun kalimat, atau memilih nada suara yang sopan. Tapi senyum yang sungguh-sungguh keluar dari hati tidak bisa dibuat-buat. Dan justru karena itulah, senyum yang tulus sangat berharga dalam hubungan sosial. Seseorang bisa menebar senyum di banyak kesempatan, tapi hanya senyum yang lahir dari ketulusan yang mampu menembus hati orang lain. Senyum yang tak mengharap pengakuan, senyum yang bukan dibuat untuk pencitraan, senyum yang tak sedang menutupi niat tersembunyi. Ketulusan itu tidak bisa disamarkan, ia terasa, seperti kehangatan kecil yang menenangkan. Dan itulah mengapa orang yang bisa tersenyum dengan jujur, tanpa kepura-puraan, begitu menarik di mata sosial. Filsuf Stoik Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan izinkan wajahmu mengkhianati jiwamu." Artinya, jika kita memang ingin menampilkan kebaikan, maka mulailah dari dalam. Bukan dari ekspresi luar yang kosong, tapi dari batin yang sungguh-sungguh ingin menghadirkan kebaikan itu. Karena senyum bukan alat diplomasi, senyum bukan topeng sosial, senyum adalah cermin dari kondisi batin kita yang sebenarnya. Saat kita menyapa seseorang dengan senyum yang tulus, meski hanya sejenak, kita sedang mengirim pesan, "Aku melihatmu, aku mengakui keberadaanmu, aku tidak menganggapmu angin lalu." Dan itu bisa menjadi pengalaman yang membekas lama bagi orang lain. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita hadir. Berbeda dengan senyum palsu. Senyum yang dipaksakan. Senyum yang dijadikan alat manipulasi. Senyum yang hanya muncul saat kamera menyala atau ketika kita sedang ingin sesuatu. Senyum seperti ini tidak memberi kehangatan, tapi justru menciptakan ketegangan. Karena orang bisa merasakan, bahkan tanpa tahu alasannya, ada sesuatu yang tidak selaras. Senyum yang tidak jujur adalah kontradiksi yang terlihat. Wajah tampak ramah, tapi suasana terasa canggung. Sementara senyum yang tulus tidak selalu lebar, tidak selalu penuh gigi, bahkan terkadang hanya tarikan kecil di sudut bibir, tapi mengandung kedalaman. Karena ia muncul dari hati yang tenang, dari batin yang tidak sedang memaksakan kesan, dari jiwa yang tidak sedang berlomba menjadi menyenangkan. Dan menariknya, senyum yang tulus seringkali datang dari orang-orang yang tidak banyak bicara, tidak banyak tampil, tidak sibuk menjual citra, tapi keberadaannya menenangkan. Itulah kekuatan dari keselarasan antara dalam dan luar. Ketika seseorang merasa damai di dalam dirinya, maka ia tak perlu berpura-pura untuk tampak menyenangkan. Karena yang dalam akan memancar keluar dengan sendirinya. Dalam interaksi sosial, kita semua membawa energi. Dan senyum kita adalah pembuka. Ia adalah undangan tanpa kata yang menentukan apakah orang lain merasa nyaman atau waspada. Maka tersenyumlah, tapi bukan karena Anda ingin terlihat ramah. Tersenyumlah karena Anda memang memiliki niat baik di dalam diri. Tersenyumlah karena Anda punya ketenangan yang ingin dibagikan. Tersenyumlah bukan untuk menarik perhatian, tapi untuk menyebarkan kelegaan. Itulah bentuk kehadiran yang tidak memaksa, tapi dirasakan. Tidak heboh tapi berbekas. Dan di arah baru, kami percaya, menjadi menarik secara sosial bukanlah tentang menjadi paling banyak disukai, tapi tentang menjadi paling jujur, bahkan dalam hal sesederhana sebuah senyuman. Dalam dunia yang semakin bising, banyak orang berbicara, tapi sedikit yang benar-benar didengarkan. Banyak yang hadir secara fisik, tapi tidak betul-betul hadir secara batin. Maka tak heran, banyak orang merasa kesepian,
bahkan saat sedang dikelilingi banyak orang. Salah satu daya tarik sosial yang paling langka, tapi paling kuat adalah kemampuan membuat orang lain merasa dilihat dan didengar, bukan secara kasat mata atau dengan basa-basi, tapi dengan hati yang sungguh-sungguh hadir. Karena sesungguhnya, tak ada yang lebih menyentuh dalam sebuah hubungan, baik pertemanan, percintaan, maupun interaksi singkat, selain perasaan bahwa aku dianggap ada. Kita semua tanpa sadar mencari ruang untuk diakui. Bukan dipuji, bukan dimuliakan, cukup diakui keberadaannya. Cukup disimak kalimatnya. Cukup diterima emosinya tanpa buru-buru diinterupsi atau disimpulkan. Orang yang mampu menghadirkan perasaan itu akan selalu dikenang. Bukan karena mereka hebat berbicara, tapi karena mereka tidak tergesa-gesa. Bukan karena mereka punya banyak ilmu, tapi karena mereka memberi ruang untuk orang lain menjadi dirinya sendiri. Filsuf Stoik, Seneca, menulis, "Berilah orang lain waktu, dan kamu telah memberinya sesuatu yang tak bisa dibeli." Dan memang benar, mendengarkan orang lain sepenuhnya adalah bentuk pemberian yang paling dalam. Itu bukan hanya soal membuka telinga, tapi juga menutup ego sejenak. Itu bukan hanya soal membiarkan orang berbicara, tapi tentang menahan dorongan untuk memberi nasihat sebelum diminta, atau memotong cerita dengan kisah kita sendiri. Dalam interaksi sosial, kita sering terjebak dalam kebiasaan membalas, bukan menyimak. Kita menunggu giliran bicara, bukan mendengarkan dengan niat memahami. Kita mengalihkan pembicaraan ke diri sendiri, tanpa sadar bahwa lawan bicara hanya ingin didengar. Padahal saat kita benar-benar menyimak seseorang, kita sedang memberinya rasa aman. Kita sedang berkata lewat sikap, "Aku tidak ingin mengubahmu. Aku tidak sedang menilaimu. Aku hanya di sini dan aku peduli." Itulah bentuk kehadiran yang jarang. Dan karena jarang, ia sangat berharga. Orang yang mampu membuat orang lain merasa dilihat dan didengar tidak selalu paling populer. Mereka tidak harus menjadi pusat perhatian, tapi mereka menjadi pusat kenyamanan. Tempat orang lain merasa tidak harus membuktikan apapun. Tempat orang lain bisa bernapas lebih tenang. Itulah sebabnya, orang yang mampu hadir dengan utuh dalam mendengar menjadi magnet sosial secara alami, bukan karena pencitraan, bukan karena kepura-puraan, tapi karena ketulusan mereka terasa, dan ketulusan seperti cahaya tidak bisa dipaksakan. Dan menariknya, untuk bisa memberi ruang bagi orang lain, kita harus terlebih dahulu berdamai dengan diri sendiri. Orang yang terbiasa ingin menonjol cenderung sulit mendengar, tapi orang yang sudah cukup dengan dirinya justru ingin memahami lebih banyak daripada membuktikan. Maka, jika Anda ingin menjadi pribadi yang benar-benar menarik secara sosial, bukan karena gaya, tapi karena jiwa, latihlah kehadiran. Jangan hanya dating, hadirlah sepenuhnya. Jangan hanya mendengar, dengarkanlah dengan niat. Dan jangan hanya menunggu giliran bicara, terimalah cerita orang lain seolah itu penting. Karena memang penting bagi mereka. Karena di arah baru, kami percaya, menjadi orang yang didengar memang menyenangkan. Tapi menjadi orang yang bisa mendengarkan, itu jauh lebih memikat. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, tapi yang membedakan seseorang yang matang secara sosial dan emosional, bukanlah seberapa sedikit ia berbuat salah, melainkan seberapa besar ia sanggup mengakuinya. Mengakui kesalahan bukan perkara mudah, karena saat itu kita bukan hanya mengakui kekeliruan, kita sedang menantang ego kita sendiri. Kita sedang melangkah keluar dari bayang-bayang pembelaan diri dan berkata, "Aku salah dan aku bertanggung jawab." Dan dalam banyak interaksi sosial, momen pengakuan itulah yang justru membangun kepercayaan. Bukan sikap sok tahu, bukan citra sempurna, tapi keberanian untuk jujur di hadapan orang lain, dan terutama di hadapan diri sendiri. Filsuf Stoik Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika kamu berbuat salah, jangan takut mengakuinya, karena kejujuran jauh lebih ringan daripada beban kepura-puraan." Kita sering takut bahwa mengakui kesalahan akan menurunkan harga diri kita. Padahal sebaliknya, dengan mengakui kesalahan secara terbuka dan tenang, kita justru sedang menunjukkan kedewasaan dan kestabilan batin. Orang yang kuat bukanlah yang tak pernah keliru, tapi mereka yang mampu berkata, "Aku tahu aku telah menyakiti, aku menyesal, dan aku bersedia memperbaiki." Sayangnya, banyak orang memilih jalan lain. Mereka menyembunyikan, memutar balik fakta,
menyalahkan keadaan, bahkan orang lain. Semua itu dilakukan hanya untuk mempertahankan wajah sebuah identitas palsu yang rapuh. Tapi orang yang menarik secara sosial adalah mereka yang tidak terikat pada ilusi untuk selalu benar. Mereka tahu bahwa kesalahan adalah bagian dari pertumbuhan. Dan satu-satunya cara agar kesalahan itu tidak tumbuh menjadi luka adalah dengan menghadapi dan mengakuinya, tanpa drama, tanpa dalih. Dan jangan salah, mengakui kesalahan bukan berarti menempatkan diri sebagai korban. Itu adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk memikul akibat dari pilihan sendiri. Keberanian untuk memperbaiki meski sudah terlanjur keliru. Dalam relasi apapun, dengan pasangan, teman, rekan kerja, pengakuan yang jujur atas kesalahan akan lebih menguatkan hubungan dibanding kepura-puraan yang dibiarkan berlarut-larut. Karena saat kita jujur, kita sedang membuka pintu untuk penyembuhan. Dan saat kita berusaha membela diri, kita sedang menutup pintu untuk kepercayaan. Lalu mengapa begitu banyak orang gagal melakukannya? Karena ego, karena ketakutan akan penolakan, karena keinginan untuk selalu tampak benar di mata orang lain. Padahal manusia yang utuh adalah manusia yang berani menghadapi bayangannya sendiri dan berkata, "Aku tidak sempurna dan aku bersedia belajar." Dalam stoikisme, hal ini disebut humilitas, kerendahan hati yang bukan merendahkan diri, tapi meletakkan ego pada tempatnya. Dan di sanalah letak kekuatan sejati, bukan pada kemampuan untuk mendominasi, tapi pada kesiapan untuk merevisi diri sendiri. Jadi jika hari ini Anda ingin menjadi pribadi yang menarik secara sosial, yang membuat orang lain merasa aman, nyaman, dan terinspirasi, maka jangan takut untuk mengaku salah. Karena justru dengan itu, Anda sedang membangun kepercayaan yang paling kokoh. Tidak ada yang lebih menyentuh daripada melihat seseorang yang bisa berkata, "Aku menyesal, aku tidak berniat menyakiti, aku sedang belajar untuk menjadi lebih baik." Itulah kerendahan hati yang anggun, itulah kejujuran yang tenang, dan itulah kualitas yang, tanpa harus dipromosikan, akan dirasakan oleh siapapun yang berada di dekat Anda. Karena di arah baru, kami percaya, keberanian sejati bukan hanya terlihat saat Anda berdiri membela yang benar, tapi saat Anda duduk dan dengan tenang mengakui bahwa Anda pun pernah salah. Dalam kehidupan sosial modern, banyak orang belajar menjadi aktor yang lihai. Tersenyum di hadapan, mencibir di belakang. Mengangguk meski tidak setuju, berpura-pura nyaman agar diterima. Mereka bukan hadir sebagai diri sendiri, tapi tampil sebagai versi diri yang disesuaikan dengan ekspektasi orang lain. Dan tanpa sadar, kita pun bisa terjebak dalam peran itu. Menciptakan karakter-karakter yang berbeda tergantung siapa yang kita hadapi. Memodifikasi pendapat, kepribadian, bahkan nilai-nilai, hanya agar tidak ditolak. Dan yang lebih tragis, kita mulai kehilangan arah tentang siapa diri kita sebenarnya. Padahal daya tarik sejati bukan datang dari kepintaran menyesuaikan diri, tapi dari konsistensi, dari keberanian untuk hadir sebagai diri sendiri di ruang manapun, dalam suasana apapun, dengan siapapun. Stoikisme mengingatkan kita untuk hidup sesuai kodrat. Epiktetos berkata, "Jika kamu ingin dihormati oleh orang lain, maka mulailah dengan menghormati dirimu sendiri." Dan menghormati diri sendiri berarti tidak menggadaikan jati diri demi penerimaan, tidak menjual prinsip demi kenyamanan sosial, tidak berubah arah hanya karena orang lain tak menyukai apa yang kita bawa. Menjadi diri sendiri memang tidak selalu membuat semua orang menyukai Anda. Tapi justru karena itulah, orang-orang yang tepat akan merasa nyaman di sekitar Anda, karena kehadiran Anda tidak dibuat-buat. Dan menariknya, orang yang konsisten pada nilai-nilainya akan selalu lebih menarik daripada mereka yang fleksibel secara ekstrem hingga kehilangan bentuk. Dalam dunia sosial, kita akan berjumpa dengan berbagai tekanan untuk terlihat pintar, untuk terlihat mapan, untuk terlihat punya selera yang sama. Dan setiap tekanan itu mendorong kita menjadi aktor yang lihai, tapi kosong. Di balik layar, banyak orang yang lelah. Lelah menjaga topeng, lelah memoles identitas, lelah menjaga impresi. Tapi orang yang konsisten menjadi dirinya sendiri tidak hidup dari panggung. Ia tidak sedang tampil, ia sedang hadir. Hadir dengan keunikan, bahkan dengan kekurangannya.
Dan karena itu, ia membawa ketulusan yang membebaskan. Dalam pergaulan, konsistensi bukan berarti keras kepala, tapi artinya, kamu tahu siapa kamu tahu apa yang kamu yakini, dan kamu tidak akan mengorbankannya hanya demi disukai. Orang seperti ini tidak berisik, tapi juga tidak meniru. Tidak sibuk menjelaskan, tapi selalu bisa ditebak sikapnya. Dan itulah magnet sosial yang tidak dibuat, tapi dibentuk lewat keteguhan. Konsisten menjadi diri sendiri bukan berarti menolak belajar. Justru itu adalah bentuk kedewasaan. Karena orang seperti ini terus tumbuh, tapi tumbuh ke dalam dirinya, bukan menjauh dari dirinya. Mereka menerima masukan, tapi tidak berubah karena tekanan. Mereka menyesuaikan diri, tapi tanpa kehilangan arah. Dan disitulah letak kekuatan sosial yang sejati. Karena pada akhirnya, dunia akan lebih percaya pada orang yang jujur dalam sikap, daripada yang terlalu fasih memainkan peran. Jadi, jika hari ini Anda merasa mulai letih memoles citra, beranilah untuk berhenti sejenak. Tanyakan kembali, apakah ini aku atau ini peran yang kutampilkan agar dunia menerima? Karena setiap kali Anda memilih menjadi diri sendiri, Anda sedang membangun hubungan yang lebih sehat, yang tidak berdasarkan kesan palsu, tapi kejujuran, yang tidak rapuh, tapi tahan waktu. Dan di arah baru kami percaya, Anda tidak perlu menjadi siapa-siapa, jika menjadi diri sendiri saja sudah cukup untuk dihormati. Dalam 10 kebiasaan yang telah kita bahas, satu hal yang menjadi benang merah adalah keaslian. Bukan tentang tampil sempurna, bukan tentang citra yang dibentuk untuk dipuji, tetapi tentang menjadi pribadi yang jujur kepada orang lain, dan terlebih lagi kepada diri sendiri. Daya tarik sosial sejati tidak datang dari teknik berbicara atau penampilan luar semata. Ia tumbuh dari karakter, dari keberanian untuk hadir apa adanya, dari kedewasaan untuk mengakui kesalahan, dari ketulusan saat mendengar, dan dari konsistensi dalam menjadi diri sendiri, bahkan ketika dunia meminta kita untuk berubah. Di tengah masyarakat yang sibuk tampil, menjadi otentik adalah bentuk revolusi kecil, dan Anda tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk dihormati. Cukup jadi versi paling jujur dari diri Anda, yang terus belajar, terus bertumbuh, dan tetap tenang meski tak selalu disukai semua orang. Karena itulah visi kami di Arah Baru. Sebuah ruang tenang untuk Anda yang lelah dengan hiruk-pikuk dunia pencitraan. Tempat untuk menenangkan diri, merenungi arah hidup, dan kembali menguatkan fondasi diri dengan refleksi, dengan makna, dan dengan filosofi hidup yang sederhana namun mendalam. Jika isi dari monolog ini berbicara kepada bagian terdalam dari hidup Anda, maka mari terus berjalan bersama. Silakan subscribe, bagikan kepada mereka yang Anda sayangi, dan jadikan Arah Baru sebagai ruang pulang bukan hanya untuk pikiran, tapi juga untuk jiwa.